Ya sebetulnya wallahualam aibnya apa, cuman kalau guru lewat depan atau dekat anak pasti nyubit gitu. Oh gitu, ya. Gemesan berarti ya? Ya. Itu sampai, ini aib anak apa sih kok Oh. mereka gemes banget gitu ya. Kalau katanya kamu ngomong bahasa Inggris sama orang luar negeri, maksudnya sama orang salah, kamu jangan malu. Tapi kamu Betul. malu kalau kamu ngomong sama orang Indonesia, bahasa Indonesia kamu salah. London Ya. dengan Wales, Beda aksen. Wales dengan Birmingham, kemudian ke atas ke Manchester, ke Cardiff, ke Edinburgh, itu aksennya sudah jauh berbeda. Mau nggak antum ini menjadi musyrif Mu'allaf Center? Bismillah, ayo. Jangan pernah merasa cukup untuk belajar bahasa Inggris. Karena setelah kita menguasai bahasa Inggris, ini alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menjelaskan tentang apa agama kita. The Majlas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nurdin Fandi di acara spesial kita, yaitu acara The Majlas Muslim Podcast. Dan hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama bersenang-senang untuk menggali ilmu-ilmu yang dibawa oleh narasumber kita di hari ini. Dan sahabat The Majlas tentunya, The Majlas selalu menghadirkan tamu-tamu yang kalau boleh dibilang bisa kita gali ilmunya, bisa kita ambil ibrohnya, bisa kita ajak ngobrol, kita tanya, saya nanya sebetulnya, bukan kita nanya, anak nanya. Dan banyaklah pokoknya pengalaman-pengalaman yang misalnya bisa diambil dari narasumber kita di setiap episodenya insya Allah. Dan hari ini kita juga kedatangan seorang narasumber yang menurut anak spesial sekali. Kita bisa raih ilmunya, kita bisa lihat ilmunya kita bisa gali ilmunya, kita bisa banyak bertanya. Karena beliau ini syarat pengalaman, sudah pasti ya. Kita sambut di sebelah kanan kita Ustadz Beni Safitra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih. beliau ini salah satu ustadz yang sudah ada di Al-Ma'tub. Udah berapa tahun, Tan? Dari 2013. 2013, sebelum anak lahir ya. Mudah banget sudah gini ya. Mungkin. Sudah cukup lama pastinya sudah ada di Al-Ma'tub. Gimana kabar Ustadz ini? Alhamdulillah. Berkapisan ya? banget, alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah. Nah, sahabat Al-Ma'tub, mungkin sedikit anak jelaskan atau terangkan kepada sahabat Al-Ma'tub kalau memang Ustadz Beni ini seorang guru yang ngajar ya tadi ya? Khusus di bahasa Inggris. Bahasa Inggris kelas 12. Ada yang lain kan? Apa memang spesial di? Alhamdulillah, qadarullah. Saya guru bahasa Inggris di Al-Ma'tub. Juga saya diamanati oleh MUI, oleh Baznas Kota Sukabumi untuk menjadi musyrif ataupun ya yang menggerakkan dan yang memandu semuanya Mu'allaf Center Baznas Kota Sukabumi. Tahan itu tadi kita tanya itu ya. Itu kita gali tuh, Masya Allah. Berarti cukup sibuk juga ya tadi ya? Alhamdulillah, qadarullah. Memang ketemu beliau ini agak susah kalau Anda bilang. Ya kadang-kadang kalau ketemu kita ya. Kalau jarang ketemu juga. Tapi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Bisa bersilaturahim dan bisa berbagi ilmu kepada sahabat The Majlas. Kita mengenal sahabat The Majlas, Ustaz. Masya Allah. Ustadz, sebelum kita jauh melangkah ke arah MUI tadi, seperti biasa nih, setiap tamu yang datang ke sini, ini pasti anak akan tanya background-nya, latar belakang, kemudian mungkin ya sedikit cerita-cerita yang menggemaskan di kehidupan narasumber kita. Mungkin Ustadz bisa cerita sedikit nih, mungkin lahir di mana, gitu, di kota mana? Oke. Bismillah, saya lahir di kota Sukabumi. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1974. Pendidikan anak waktu SD Cimangga, kemudian setelah beres kelas setelah beres dari sana kemudian mondok di Pondok Modern As-Salam 6 tahun bersama Al-Mukarram Mudir Am. Beliau kakak kelas kami yang terbaik. Kemudian setelah beres pendidikan ya sama kita semua ada persamaan dalam setiap pondok kita ada hidmah, anak juga sempat hidmah, kemudian dari hidmah kemudian anak coba ngajar juga, sambil ngajar sambil jadi guru les, sambil jadi guru ngaji, karena ada hitoh buat kita orang-orang pondok, tetap walaupun kita jadi guru bahasa Inggris, tetap kita adalah guru agama, tetap kita adalah itu. Alhamdulillah masih aktif di pengajian-pengajian ibu-ibu. Alhamdulillah masih tercatat sebagai imam khotib walaupun sederhana maaf. Kemudian anak kuliah
di STKIP Pasundan. Setelah selesai di Assalam tadi. Iya. Kemudian sambil tetap menjadi ya di bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris, tetap tidak ditinggalkan seluruh kegiatan keagamaan. Qadarullah, alhamdulillah pernah ikut satu program yang digagas oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil. Alhamdulillah dikirim ke Inggris untuk berdakwah dalam program English for Ulama. Kemudian sepulang dari sana, alhamdulillah semakin banyak menumpuk, terutama di bidang kegiatan non pendidikan seperti di sosial. Juga gabung dengan Mu'allaf Center, kemudian gabung dengan MUI di divisi pendidikan dan kaderisasi ulama. Kemudian masih tercatat sebagai guru di negeri, alhamdulillah. Saya dapat P3K. Kemudian menjadi ayah dan suami yang baik untuk keluarga. Masya Allah, Masya Allah. Ada berapa putra-putri? Ada 3, Ustaz. Waduh, harus nambah 6 lagi berarti. Nama putra-putrinya aja tadi ya. Amin, betul. Masya Allah. Berarti kalau lihat perjalanan singkat tadi, biografi singkat sangat sibuk juga ya. Maksudnya kegiatan after bekerja. Iya, betul. Banyak dari ini, iya, dari itu. Iya. Oh, kita akan sedikit tarik lagi ke belakang. Dari SD Cimangga. Sebenarnya mungkin sahabat Demaja pengen tahu. Sosok seperti apa sih Ustaz Benny ini waktu kecil? Apakah memang sering disintrek gitu ya? Apa suka karena sekolah di Cimangga suka manjat mangga, mencuri mangga, atau memang anak yang baik-baik saja apa gimana? Ada satu aib yang jadi nggak ngomongnya tuh aib. Yang sebetulnya wallahualam aibnya apa, cuman kalau guru lewat depan atau dekat anak pasti nyubit gitu. Oh gitu, ya. Gemesan berarti ya. Itu sampai ini aib anak apa sih kok mereka gemes banget gitu ya. Kemudian anak terbilang anak yang bandel, anak sering manjat pohon. Ketahuan kan? Mungkin karena SD Cimangga. Coba kalau di Cipohotan lupa pasti. Jadi gimana? Ya, alhamdulillah masa kecil anak sebetulnya termasuk kalau dibanding dengan anak-anak sekarang gitu ya, sama lah mereka juga pasti mungkin bahagia dengan dunianya. Cuman kalau anak dulu masa kecil anak sangat bahagia dengan masa kecil anak itu karena kita jauh dari handphone, jauh dari gadget, jauh dari teknologi. Jadi masa kecil anak ya ke sungai, ke sawah, ke kebun teh, sampai ke hutan, sampai ke Curug Ciberem. Menjelajahi, bereksplorasi, dan itu bahagia sekali. Betul. Karena pada saat itu ya? Ya pada saat itu. Dan itu sebuah, Allah Akbar, itu achievement gitu buat kami waktu itu sebagai anak. Karena untuk, saya gitu kalau membandingkan dengan anak-anak, ya Allah kok anak-anak nggak ada yang mirip saya. Tapi alhamdulillah. Karena mungkin zamannya berbeda. Nah, betul. Jadi kalau dibilang anak, wah Masya Allah. Berarti sebenarnya kalau lihat dari usia ya kita mungkin nggak beda jauh lah, beda 3-4 tahun. Betul. Berarti ngalamin galasi gitu ya. Itu banget. Ya? Betul. Aduh, Bada asar apalagi di Ramadan dulu. betul. Perang sarung ya, dan betul. sebagainya ya. Iya. Ya, Tad, mungkin tadi boleh dibilang anak yang cukup suka naik pohon orang lebih ya. Betul. Nah, biasanya apa ya? Tadi ada satu perkataan yang cukup menarik buat anak yang Anda dengar dari Ustadz tadi. Termasuk salah satu kehidupan pada kecil yang bahagia. Betul. Biasanya tidak jauh dari peran tangan orang tua. Betul. Nah, kalau boleh cerita sedikit, orang tua ini di bidang apa dulunya, Tad? Pekerjaan ibu rumah tangga biasa, ayah sebagai buruh, kemudian ya tentu dalam kehidupan kami ya yang di kampung ya tidak jauh dari semuanya berhubungan dengan alam dan natural gitu. Jadi kenakalan-kenakalan dan masa pertumbuhan anak juga memang tidak jauh dari kampung gitu. Jadi sangat desa banget. Iya. Biasanya suka ada kan kalau misalnya ini ya, kalau dulu anak yang karena mungkin ayah anak dulu kerja kan selalu di kota lah, gitu. Pulang paling ketemu 1 minggu sekali. Ibu ini menekankan disiplin. Nah, kalau antum sendiri ini ayah atau ibu yang misalkan kadang suka ada ya gitu ya. Betul. Yang satu ibu yang paling dominan. Jangan. Betul. Alhamdulillah ibu Ana termasuk orang yang sangat ekstrim gitu dalam pendidikan. Iya. Gitu ya. Jadi kalau sakit sedikit pergi harus berangkat ke sekolah. Enggak boleh enggak. Padahal udah pusing misalkan, berangkat. Apalagi kalau cuman pilek gitu dong, harus berangkat.
nggak bisa diam di rumah. Dan kalau sudah diam di rumah, wah udah selalu ada cucian yang harus dicuci Harus piring. diselesaikan. Betul, ngambilin air dari sumur. Hmm. Jadi ya harus berangkat kalau mau selamat. Iya. Sebenarnya ada berapa adik kakak? Kami bertujuh, saya anak 7, kedua. Masya Allah, Iya. Masya Allah. Dan kami 2 laki-laki dan 3 perempuan. Dan di tangan ibu, alhamdulillah, tidak ada yang tidak jadi. Alhamdulillah semua saudara kami anak-anaknya yang soleh-soleha. Dan di tangan beliau, kami jadi anak yang alhamdulillah seperti ini sekarang. Ya, Masya Allah. Karena ya seperti berangkat sekolah pagi-pagi, kami sudah disiapkan. Dan kita harus berangkat sama-sama. Kemudian kalau pulang, itu nggak ada apapun kecuali kerja dulu. Kita bantu-bantu. Dan yang paling penting ini, kalau pada maghrib kita harus berangkat ngaji. Harus ya? Harus itu. Semua ya? Nggak bisa, nggak. Harus. Nggak boleh pulang sebelum Isya. Itu. Dan alhamdulillah sampai sebelum masuk ke pondok itu masih tetap. Ustadz, Antum anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Di atas Antum laki-laki berarti? Adalah perempuan. Oh, perempuan. Iya. Bisa perempuan. Perempuan, anak, kemudian perempuan lagi, laki-laki, kemudian perempuan. Jadi yang laki-laki hanya kedua dan yang kelima. Hubungan Antum dengan adik kakak sampai sekarang? Alhamdulillah, kami sangat baik. Kami sering berkunjung, bersilaturahmi, alhamdulillah. Apa yang pelajaran paling diingat dari ibu lah terutama yang disiplin. Satu disiplin, kemudian kita dituntut untuk bisa berterima kasih ke siapapun. Termasuk ya tentu ke Allah, tentu ke tetangga. Walaupun kita yang salah, kita harus meminta maaf dulu. Itu ada beberapa kejadian yang di situ, walaupun anak yang salah, itu harus berminta maaf dulu. Duluan ya? Jangan dulu, iya betul. Jangan dulu dia, kita dulu. Terus yang ketiga, kita harus sabar. Karena memang finansial kami memang tidak sebaik seperti sekarang gitu ya. Jadi kita sangat ketat dalam menggunakan semua bentuk pengeluaran. Alhamdulillah di bawah ibu semuanya baik. Di bawah ibu semuanya? Ya semuanya bertujuh, kami alhamdulillah tidak bisa pernah. Bisa makan? Walaupun mungkin berbagi ya? Iya, betul. Paling sedih makan apa waktu itu? Paling sedih makan apa waktu itu? Alhamdulillah kami tidak pernah kekurangan. Bahkan ada yang spesial gitu kalau di hari Minggu. Ayah itu selalu ada daging. Wah, itu selalu seperti di pondok. Selalu daging. Dan alhamdulillah tidak pernah ketinggalan makan sehari 3 kali pasti ada gitu. Jadi itu sudah masuk dalam kedisiplinan gitu ya? Ya, itu udah masuk kedisiplinan dan kita selalu makan bersama. Wah, itu dia. Itu yang susah gitu. Itu yang itu yang mahalnya. Apakah agak sedikit maju ke sini Tan? Apakah pengalaman antum yang dulu terjadi ya seperti makan harus 3 kali sehari, makan harus bersama-sama berjamaah. Kemudian juga kalau boleh dibilang akhlak yang baik lah. Iya, betul. Sekarang apakah antum terapkan kepada keluarga dan juga murid-murid nih? Betul. Para santri. Iya, betul. Pertama terapkan dulu di rumah. Terutama dalam segala hal sesuatu kita harus kerjakan bersama-sama. Dalam makan kita sama-sama, kalau ada permasalahan kita hadapi sama-sama, dan tidak pernah ada satu pembicaraan apapun kecuali kita libatkan semua keluarga. Termasuk ada problem. Ada problem apapun kita selalu berembuk. Wah itu Ustaz Benny ingin rumah enggak? Problem loh, gitu kan? Misalkan ada sesuatu yang terjadi dengan anak, kemudian istri memberikan kesempatan, silahkan ceritakan bagaimana. Nah, jadi ada review dulu, kemudian kita bicarakan sama-sama, kita bicarakan akibat dan sebagainya. Ya. Betul. Iya. Karena tidak ada sesuatu pun yang tidak terpecahkan, insya Allah kita. Karena memang juga tidak sedikitnya, Ustaz Benny, kita melihat ya beberapa, tidak semua. Banyak mungkin keluarga-keluarga yang seperti antum berbahagia, kemudian saling bercerita tapi ada juga sebagian keluarga yang mungkin wallahu alam kita melihat feodal misalkan gitu ya. Iya, betul. Pokoknya misalkan nggak mau dengar pokoknya kamu salah apa gimana gitu. Apakah itu pernah terekam oleh kehidupan? Sebetulnya ayah ada kecenderungan di sana. Kecenderungan betul. Ya. Tapi alhamdulillah di bawah naungan Umi ya, di bawah ibu. Alhamdulillah sedikit netral. Ya, betul. Karena kalau di ayah kita, saya terutama gitu ya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, padahal sebetulnya kita bisa diskusikan dulu, kita bisa ceritakan dulu. Ya sudah, fix saya salah gitu kan. Tapi di tangan ibu, demokrasi ibu orangnya. Jadi diungkapkan dulu kenapa begitu. Karena memang dalam keluarga itu ya komunikasi itu seperti itu, betul.
saya sekarang mengambil sebuah pelajaran besar di mana pendidikan yang ayah terapkan gitu ya dengan yang ibu terapkan. Masya Allah, banyak manfaatnya. Terutama ya dengan anak-anak saya gitu sekarang yang semuanya laki-laki, yang mereka dengan kehidupan yang berbeda-beda. Ya saya coba terapkan sedikit-sedikit, saya terapkan begini untuk begitu dan sebagainya. Terutama di bidang tadi yang sudah saya dapatkan dulu waktu kecil dengan ibu, dengan ayah, saya coba terapkan sekarang. Yang buruknya saya tidak tempelkan, saya tidak terapkan ke anak-anak, tapi yang baiknya sangat saya terapkan. Masya Allah. Nah, tadi kalau boleh dibilang, memang kecenderungan rata-rata ya, rata-rata dari tamu-tamu pertama kita aja dulu ya, yang Pak Nanang, kemudian Chef Lalu kemarin. Rata-rata mereka, average semuanya condong ke ibu. Tapi kita juga pengen tahu seorang sosok ayah untuk Ustadz Benny. Kalau ayah, ada perbedaannya. Ayah saya itu sebetulnya pejuang. Oke. Iya, karena beliau masa kecilnya sangat pedih dan pahit gitu ya. Tapi beliau ingin anaknya, ya kami secara basic sebetulnya bukan keluarga pesantren. Kami secara basic sebetulnya bukan keluarga pendidik ataupun guru. Tapi ayah ingin saya jadi guru. Oke. Kami bertujuh. Bermula dari ayah tuh ya? Iya. Ayah yang menempatkan saya di pesantren pertama kali, yang saya masih ingat itu waktu kecil, saya diangkat, dibawa ke pondok gitu ya, ke pesantren dengan ayah, ibu gitu. Udah gitu, saya ingin gitu ya, pas waktu ayah meninggalkan saya waktu itu, saya ingin ayah itu noleh ke belakang. Pengennya gitu ya? Pengen saya itu, kan saya lihatin dari jauh gitu ya ayah. Gitu ya? Ya Allah. Lihat dong, sedikit aja gitu ya. Ayah nggak noleh. Reasonnya apa? Nah, di situ saya menemukan jadi laki-laki itu harus tangguh. Berarti beliau sengaja. Mungkin padahal mungkin sedih ya. Saya tahu dari ibu. Beliau tuh nangis di perjalanan. Cuman tidak memperlihatkan. Iya. Karena ya begitulah. Ya sedikit perjalanan hidup ayah saya ketahui dari paman, dari kakek gitu ya. Ternyata memang pedih dan pahit. Jadi ketika menempatkan saya di pesantren, ya setangguh dan sepedih apapun dan sekuat apapun, ya ternyata. Iya, Masya Allah. Ustadz, tapi kalau untuk misalkan kecenderungan, Afwan, sebelum ke sana, saya pengen tanya juga. Tadi dibilang sama Ustadz, ayah pengen antum jadi pendidik. Ya, alasan betul. Apa yang bisa membuat berpikir? Ana bandel yang dulu. Oke. Ana dulu, antum bisa bayangkan, Ana jatuh beberapa kali dari pohon. Ini tangan Ana patah. Oh iya. Ini dari pohon kelapa. Sampai tinggi, Ana, betul. Wah. Ana waktu kecil itu sampai ada pikiran dan di hati itu berkata, ini pohon ini kayaknya belum Ana taklukkan gitu. Harus di-conquer ya? Harus gitu. Dan sampai saking bandelnya gitu. Ke satu itu. Terus kedua, ya bandel-bandel kampung lah ya. Sampai ayah betul, ini anak kayaknya harus jadi apalah gitu. Cuman nggak tahu ayah dapat informasi dari mana. Dapat ilham dari mana? Ya nggak tahu dapat hidayah dari mana. Pas lulus sekolah SD seperti biasa pada umumnya kan guru-guru suka mendaftarkan kemana itu kalau di SD kan ke SMP mana. Wah, Ana udah siap tuh mau ke SMP 1, SMP 2. Tapi ternyata ayah punya rencana dan kehendak sendiri. Langsung keesokan harinya, kenapa ini di rumah kok ada lemari, ada kasur, lemari pondok. Udah dibelikan karena dulu di pondok belum menyediakan. Jadi bawa ya? Dibawa gitu. Semua udah ada kardus isinya, ada buku-buku, ada makanan. Ana sempat curiga. Ini buat siapa ini? Iya. Ternyata benar, hari Ahad Ana masih ingat waktu itu. Kita nyarter mobil, berangkat langsung. Jadi Anda nggak tahu tuh? Nggak tahu. Karena kalau tahu kemungkinan bakal nolak ya? Pasti, Ana pasti nolak. Karena ya seperti jiwa-jiwa anak SD negeri pada umumnya, ketika mereka baru lulus kan mereka orientasi pemikiran langsung. Iya. Pas ini, loh, kemana ini? Apalagi kan jauh, kemudian jalannya terjal. Iya. Tapi alhamdulillah, qadarullah, alhamdulillah seperti ini. Ana sangat bersyukur. Bahkan sering berpikir kalau Ana dulu tidak dimasukkan ke pondok oleh ayah. Wallahu alam seperti apa sekarang. Betul. Nah, oke. Setelah dari SD, antum masuk ke Pondok Pesantren As-Salam, kemudian kurang lebih 6 tahun. Kan? 6 tahun, betul. Dan hikmah 7 tahun. Iya. Hikmah Ana sebetulnya masuk 2 tahun. Oh gitu.
Karena hidmah 1 tahun itu di pondok pesantren, kemudian 1 tahun di negeri. Oh, ada Iya, ininya. iya. Karena setelah itu anak coba ngajar di negeri, masih dalam program hidmah. Oh ternyata begini. Oh, gitu. Alhamdulillah dapat 2 pengalaman. Jadi mengajar di pesantren seperti apa, di negeri seperti apa, alhamdulillah. Oke. Ustadz, ketika Iya. Anda pertama kali menginjakkan kaki di pondok pesantren, Mm-mm. kemudian orang tua sudah pergi, Iya, tidak ada siapa-siapa, Iya. tinggal sendiri dan teman-teman baru. iya, betul. Apa yang antum rasain waktu itu? Berontak. Anak nggak Rebellion betah. ya. Anak nggak betah ya, Ya. karena ya jiwa anak kan sebetulnya pengen ke negeri gitu ya. Cuman pas dibawa di pondok gitu ya. Di hari pertama, wah ini Iya, kayaknya iya. aneh banget ini. Di hari kedua, bahkan anak sempat berpikir pondok modern apanya yang modern ini? Ini kok di kampung nggak ada yang modern. Iya, iya, iya. Ya cuman ya dalam kurun waktu kurang lebih selama 3 bulan, alhamdulillah anak bisa survive dari Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan pertama Dan itu benar-benar tidak ada kunjungan selama 3 bulan. tidak boleh atau tidak ada? Tidak ada. Tidak Buat ada. buat anak. Oh, Mungkin oke. untuk yang lain ada. Antum memang tidak dikunjungi gitu. Dia mah ada foto kesengajaan ya. Iya. Jadi udahlah anak bandel pasti kuat kali. Oh gitu, mikirnya gitu ya. Padahal Iya, padahal waduh. Iya. Ya itu. Itu 3 bulan antum ngapain aja? Gimana cara antum survive selama 3 bulan itu? Anak coba ikut program aja. Seluruh kegiatan yang ada di pondok, Ikutin. anak coba ikutin. Karena kalau kita tidak ikuti, artinya kita tidak mengikuti irama yang dibuat oleh pondok. Kita dengan kuat misalkan keras menerimanya, wah mental kita. Itu yang anak coba terus, misalkan ikuti dari setiap jam, anak hafal banget itu jam 4 harus sudah ada di masjid, kemudian jam 5 kita sholat subuh dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada jeda waktu kosong selama 30 menit untuk masuk ke jam makan, coba terus ikutin, kemudian jam 7 sampai pukul 12, kemudian sampai menjelang asar kan waktu itu ada pelajaran sore, kemudian pada asar juga ada kegiatan-kegiatan pondok lainnya, coba terus ikuti. Ya alhamdulillah tak terasa 6 tahun beres. Iya, nggak kerasa ya. Ini bisa jadi tips juga buat adik-adik yang mau masuk Iya. pondok ya. Jadi caranya kalau Betul. memang pengen survive di awal, so memang Anda juga beberapa ketemu santri, terutama kelas 7 yang baru masuk, itu ada yang menangis lah, ada Lumrah yang sih, wajar sih Wajar, ya. secara Cuma psikologi Anda kan. bingung ngomong apa tadi, kan? Gitu. Secara Anda juga bukan ustadz yang tahu psikologis anak, ketemu, aduh saya harus ngomong apa nih gitu ke anak Iya, ini iya, kan, gitu. iya, Padahal ya, iya. Ya, itulah. ya memang sih tidak semudah membalikan tangan gitu ya Iya, ketika ada seseorang masuk pondok. Itu sebetulnya udah sebuah langkah yang sangat luar biasa. Hmm. Tapi ya buat para santri gitu ya, untuk ataupun calon santri ataupun yang sesuatu baru yang ya. sudah menjadi santri di sini. Demi Allah, ini tempat yang terbaik. Iya, teraman. Teraman dan nikmat. Cuman memang itu dia. Kita harus temukan caranya seperti apa. Ya minimal ditemukan dulu dalam mengikuti irama, ritme-ritme yang sudah ada di pondok. Itu aja. Kalau misalkan sulit dalam menghafal, sulit dalam belajar, namanya berjuang semuanya juga sama. Pasti ada nanjak turun Betul, belok betul, yang ngalus betul. terus semuanya. Tadi kalau tadi dibilang saat di rumah kehidupan pada saat kecil antum banyak dipengaruhi oleh ibu, kedisiplinannya, kemudian tata tertibnya yang memang makan bareng dan untuk di pesantren sendiri kan pasti ada perubahan dong. Oh iya. Iya kan? Itu apalagi ya pas waktu di pondok, makanan pondok itu aduh lebih enak. nikmat sekali. Nikmat sekali ya. Sampai-sampai nggak nambah ya. Karena dari setiap suapannya itu ada air mata yang menetes. Ingat ini ya. Ingat angin hasil gitu ya. Betul. Iya. Karena menunya beda sekali. Dan penerapan yang diterapkan oleh ibu terutama dalam makanan gitu ya. Sesederhana apapun gitu. Itu is the best in the world. Iya pasti. Jadi pas ini tuh ingat. Iya, ingat ibu. Masya Allah. Kalau yang banyak mempengaruhi antum pada saat di pesantren, iya. apakah kakak kelas atau memang ada sosok ustadz? Atau Iya, memang... iya. Ana waktu di pondok sebetulnya banyak melihat kakak-kakak kelas yang baik-baik, ya. Terutama, mohon maaf bukan berarti Anda tidak berbicara yang tidak baik ya. Iya. Karena ada sosok-sosok kakak-kakak kelas yang memang mereka hidupnya layak untuk diteladani gitu. Kayak misalkan ada kakak kelas kami dulu tidak pernah jauh dari Al-Quran. Ada kakak kelas yang tidak jauh dari buku. Ada kakak kelas kami yang tidak jauh dari kolam hot gitu, bolpen hot itu.
kemudian selalu berbicara baik dan sebagainya. Sebetulnya kalau di pondok banyak sosok sebetulnya yang bisa kita jadikan plagiarisme gitu. Cuman tetap yang paling baik adalah asatid. Karena asatid itu memang ya orang-orang yang sedang berjuang juga, tetapi mereka sudah bisa mengimplementasikan apa yang sudah mereka dapat kepada kita gitu, kepada kami itu. Dan banyak asatid yang mempengaruhi Ana. Ya sebut saja misalkan dulu Ana punya guru di pondok itu almarhum Ustadz Uwef gitu. Kemudian ya ada Ustadz Saifuddin. Tapi Ana punya kakak kelas berikut guru terbaik Al-Mukarram Ustadz Ade Hermansa. Beliau ini mempengaruhi antum di apa? Gaya belajar atau di akhlak atau di gaya belajar yang paling pertama. Karena gaya belajar mereka itu seperti Ana sebutkan satu saja, misalkan Ustadz Ade itu kalau pada asar selalu banyak duduk di masjid. Sajadahnya itu kami hafal banget, ada di tengah masjid, warnanya biru, pasti ada Al-Quran. Dan kalau beliau sudah keluar, kami cepat-cepat pengen duduk dulu. Oh gitu ya. Karena mudah-mudahan terpengaruh katanya. Nular. Ya. Nah, kemudian juga ada beberapa asatid yang ketika mengajar kami jiplak itu. Kemudian cara berbicaranya, cara menyampaikannya, kemudian ilmunya, kami ambil itu dan kami jadikan itu sebagai inspirasi gitu. Iya, role model ya. Nah, betul. Kemudian mudir kami juga itu orang soleh, orang yang sangat zuhud, sangat wara, dan beliau memang orangnya sangat inspiratif dan keilmuan dalam keislaman Masya Allah tinggi sekali. Dan beliau-beliau inilah yang sampai sekarang anak kalau ketemu dengan mereka ingin rasanya menghabiskan waktu panjang. Berbicara dan ngobrol dan saling tukar pikiran karena ini SKS-nya nggak bisa ditemukan di kampus ini. Betul. Banyak sekali pengalaman dan hidup mereka. Lagi. Betul. Iya benar kan? Itu yang harus paling benar-benar. Iya. Nah, Ustadz tadi kan antum bilang 3 bulan tidak dijenguk. Iya. Berarti bulan ketiga sudah 3 tahun sudah ada. Iya. Apa perkataan yang antum ucapkan pertama kali sama orang tua waktu itu? Kamu jahat dong ya? Enggak ya? Enggak, saya diam aja karena saya tahu ya pasti di rumah pada sibuk karena waktu itu ya adik-adik masih pada kecil. Oh iya, masih ada 5 lagi ya di rumah ya. Masih pada kecil, masih pada butuh perhatian. Tapi sempat ada yang saya tanyakan, ya gimana ayah, gimana bapak di rumah. Oh, itu ayah nggak ikut? Enggak. Jadi yang datang ibu. Oke. Yang datang ibu. Kemudian gimana Bapak Damang, ya gimana Teteh, semua. Seolah-olah saya absen gitu. Iya. Sampai saya absen itu sampai ke gimana sepeda saya. Oh gitu. Gimana pohon kelapa itu kayak. Sampai saya tanya semuanya karena otomatis itu semacam ada sesuatu yang hilang gitu. Betul, karena yang biasa sehari-hari tiba-tiba. Iya. Sampai saya tanyakan itu guru ngaji saya seperti apa, gimana keadaannya, teman-teman. Dan jawaban ibu gampang dan sederhana. Sami wae. Sama aja seperti kemarin, gak ada yang berubah. Aku bilang gini, Bu, aku tidak mau panjang-panjang. Ibu kan gitu, ibu itu tidak pernah panjang gitu dalam berfatwa atau apapun. Langsung to the point ya. Sami wae. Sama aja kayak kemarin. Dan memang belakangan juga sempat ya Ana rasakan gitu ya, ketika Ana berbicara ke anak. Anak banyak bertanya juga, loh kok ini mirip seperti Ana gitu ya. Dulu. Oh, turunan nih. Iya. Jawaban Ana juga sama. Sama, semuanya nggak berubah. Oh, iya. Jawabannya sama ya. Karena memang benar kalau sudah di luar itu ya gitu-gitu aja sebetulnya. Iya. Jadi yang istimewa itu memang di pondok. Gitu. Pesantren. Ada nggak sih, Tat? Maksudnya selain pertanyaan yang misalkan ke ibu tadi ya. Biasanya kalau nggak tahu ya, anak kadang-kadang suka berpikir aja, ini pasti si santri ini kalau datang tuh pasti udah dengan suatu tujuan gitu, mau buat ram di situ kayak atau mau nanya ini atau mau minta apa gitu kayak ibu waktu ibu datang. Ibu waktu itu memang tidak banyak ya, ibu memang orangnya yang to the point, yang jarang berbicara. Jadi pas sekalinya datang,
saya ingin rasanya gitu ya makan bareng. Iya, Tapi pasti ya. ibu juga Nggak bisa lama-lama ya. ya nggak bisa lama-lama, Iya. apalagi di perjalanan sudah tidak bisa jauh dari minyak angin gitu. Oh iya, Ana juga sama. Saya buat terus kok. Iya, iya. Nah itu, Iya, iya. astaga. Nah itu jadi tidak ada yang istimewa. Jadi pas kalinya datang, Ya, lihat-lihat, paling nengok, gitu. loh kok Mi nggak nanya Iya, aku iya, aja iya, gitu iya. gimana. Lalu lihat keluar, udah gitu baru nanya, gimana? Betah. Oh, Terus bukannya bukain makanan dulu, oh, gimana? Nggak ada kendala kan? oh. Wah masalah kan ini dia. Aman Alhamdulillah maksudnya. aman. Ada lah keinginan Hmm. bareng makan kayak gimana. Hmm. Karena santri begitu kan. Sebetulnya kalau mereka sudah kedatangan orang tua gitu ya, mudif, itu mereka selalu dihidangkan apa gitu. Iya, 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 iya. Kalau anak enggak. Enggak ya. Masya. Tapi hebat ya. Tadi kan kalau 3 bulan pertama survive. Ketemu lagi masa itu setelah berapa lama? Karena Alhamdulillah. soalnya anak pernah beberapa kali ketemu orang tuh udah kayak yang terlihat jenuh gitu ya. Atau nggak udah terlalu lama atau gimana Iya, gitu? iya. Enggak, biasanya karena gini ya, kita harus awali dulu dari niat kita, ini amalu bin niat. Kita temukan dulu niat kita ke sana untuk apa gitu. Alhamdulillah, menurut beberapa teman, Ana itu yang paling lama, tapi ada juga yang paling lebih lama dari Ana. Setelah belakangan diketahui gitu ya. Karena ada yang sudah 1 tahun mereka berhenti. Oh iya. Ada yang sudah 2 tahun berhenti. Masa lama itu sampai beres gitu Iya, ya? harusnya kan sampai akhir gitu Iya, kan. iya, Ada yang iya, sudah iya. sampai kelas 3 berhenti. Iya, iya. Ada yang baru masuk 3 bulan berhenti Banyak gitu. kayak gitu. Banyak seperti itu. Dan ya Ana nggak bisa begitu, Ana nggak boleh begitu walaupun Ana nggak betah gitu. Sering Ana yakinkan ke hati. Walaupun Ana nggak betah, Ana harus berhasil di sini. Minimal Ana melintasi 6 tahun inilah. Minimal Ana melintasi 6 tahun perjalanan sebagai mujahid di pesantren ini. Ana nggak bisa gitu. Dan ternyata alhamdulillah setelah 1 tahun jalan, coba 2 tahun, alhamdulillah. Setelah 3 tahun lancar, 4 tahun, 5 tahun, setelah 6 tahun, anak keluar. Iya, iya, iya. Untung gini ya, nama dong 6 tahun lagi ya? Enggak gitu ya untungnya ya. Enggak. Itu kalau boleh dibilang, kalau zaman sekarang bilang the chosen one ya. Oke. Termasuk salah satu chosen one. Karena memang angkatan kami cukup banyak waktu Banyak itu. ya kalau di sana Banyak ya? sekali, 360 sekian, betul. 300. Yang berhasil keluar dengan Berapa tuh sisanya pas menjabat terakhir terus? alumni itu bisa di kisaran 36. Dari 300 tuh? Iya. Itu yang kelas itu yang berserta dengan kelas totalnya. iya, total semuanya gitu ya. Cuman kan kalau di pondok modern kan ada 2, ada kelas extension yang tajribiyah itu yang kelas cepat, yang ini kelas ADI, yang kelas biasa. Reguler lah. Reguler betul. Ana masuk ke yang kelas biasa. Mungkin kalau dibagi 2 dari 360 mungkin sekitar 100 atau 200 lah Ana yang paling banyak itu kami itu. Dan yang berhasil keluar hanya 36. 36 ya sekitar. 36 saja. Ya orang-orang terpilih pastinya ya. Masya Allah ya. Nah Ustadz, tadi kan sudah berjalan seiring waktu dengan sampai khidmah 2 tahun, akhirnya alhamdulillah selesai dari pesantren. Masuk ke sekolah perguruan tinggi tadi STKIP Pasundan. Mengambil apa tuh? Pendidikan bahasa Inggris. Kenapa? Kenapa nggak bahasa Arab atau bahasa Jerman? Sejujurnya Ana udah masuk UIN sebetulnya. Oh gitu. Keterima 2 atau? Enggak, Ana masuk UIN dulu. Oh. Terus jalan sampai 1 bulan 2 bulan gitu perkuliahan. Kemudian Ana rasakan kok sepertinya ada sesuatu yang tidak sreg gitu ya. Apalagi setelah itu seiring waktu dikenalkan dengan dunia baru. Yaitu bahasa Inggris. Kata Ana, wah ini seru nih karena di pondok Ana ada bahasa Inggris juga gitu. Dan ikut juga aktif itu ya. Aktif, alhamdulillah. Yang alhamdulillah setelah itu Ana keluar dari UIN. Waktu itu belum UIN sih, masih IAIN. Kemudian Ana berhenti dan ngambil di bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris. Ya, karena kami waktu itu memang di kisaran anak pesantren di angkatan kami belum ada yang ngambil pendidikan bahasa Inggris. Kami teman-teman itu ya kebanyakannya ngambil tarbiyah, ya, ngambil syariat, betul. Ada ya bismillah kayaknya Ana yang ngambil pendidikan bahasa Inggris pertama. Bahasa Inggris lah ya, bahasa Inggris ya. Memang senang deh dulu tapi
Pas dari zaman pesantren apa gitu? Iya, karena ada sesuatu yang unik dalam bahasa itu ternyata. Tidak cukup sebetulnya kita hanya bisa menyampaikan dari bahasa itu saja sendiri, tidak cukup sebetulnya. Keren banget kalau kita sudah bisa menguasai apa yang kita punya, kemudian kita bisa sampaikan dalam bahasa Inggris. Itu pemikiran Anasi dulu. Sederhana seperti itu sebetulnya. Tidak terpikir nanti anak. Ada juga pikiran gitu. Iya, karena kalau bahasa Inggris kan sebetulnya kalau kita ukur dari silabus, kemudian RPP yang diberikan oleh guru kepada pendidikan melalui pembelajaran dan sebagainya, sebetulnya kapasitasnya koridornya hanya dua semester kan, semester 1 dan semester 2. Sementara kan bahasa Inggris itu luas, ada 4 skill. Dan kemudian kalau kita hanya menyandarkan kemampuan itu mengandalkan pembelajaran di kelas, itu tidak cukup. Anak ingin sesuatu yang lebih. Anak ingin sesuatu yang lebih, anak ingin tidak miliki dan anak ingin miliki gitu. Alhamdulillah setelah ngambil bahasa Inggris, semua terbuka, semuanya ya alhamdulillah seolah-olah Allah bukakan. Ini loh. Tapi memang benar. Bahasa Inggrisnya memang benar tak? Kalau tadi dibilang sesederhana itu memang iya. Jadi juga ada sedikit cerita nih, sedikit cerita intermezzo aja nih. Ana tuh dulu mungkin sama dengan Antung gitu. Cuma Ana memang sayangnya tidak menggeluti bahasa Inggris. Kan kita suka pengen tadi gitu ya. Kalau takut ketemu orang bule katakan gitu ya. Terus langsung ngomong apa-apa, kita pengen. Dan anak ketemu kan gitu. Tapi kita diem gitu. Pengen ngomong tuh bahasa Inggrisnya apa ya gitu. Terkesima duluan gitu. Iya kan. Tapi memang ya itu dia pentingnya itu ya. Iya. Dan ada perkataan gini, Ana pernah. Jadi waktu itu Ana pernah ngobrol sama saudara Ana gitu. Dia bilang gini, ini kata benar, dia ngomong gini nih. Kalau katanya kamu ngomong bahasa Inggris sama orang luar negeri, maksudnya sama orang salah, kamu jangan malu. Tapi kamu malu kalau kamu ngomong sama orang Indonesia, bahasa Indonesia kamu salah. Itu benar nggak sih tadi? Betul. Ya? Jadi gini, hampir sekitar 6 dari 10 bule, mereka berbicara tanpa grammar. Oh gitu ya? Betul. Nah, ketahuan kan? Jadi jangan takut. Jadi kan bahasa itu universal. Bahasa itu general. Jadi kadang ada orang berbicara tanpa letterlek yang tepat misalkan, tapi orang bisa mengerti. Itu. Nah, jadi kalau berbicara salah dalam bahasa Inggris lumrah. Nah, iya. Lumrah sekali. Betul, karena kalau kita mau melihat Inggris saja, mereka hampir punya 12 aksen. London dengan Wales, beda aksen. Wales dengan Birmingham, kemudian ke atas ke Manchester, ke Cardiff, ke Edinburgh, itu aksennya sudah jauh berbeda. Kita di sini mengatakan ini, di sana mengatakan begitu. Dan kita sendiri di sini kadang-kadang bukan begitu bicaranya. Kita seolah-olah kan jangan begitu. Bacanya begini, bicaranya begini. Enggak, padahal orang Inggris aja nggak begitu. Mereka nggak memperdulikan dengan ya contoh segini aja lah. Misalkan kita mengatakan this is my hand, misalkan ya. Mereka tidak mengatakan this is my hand, this is my hand. Oh, it's not funny. Padahal kita bilang it's not funny. Padahal mereka bilangnya funny. Sesuai tulisan. Iya. Pernah tuh anak ngobrol sama orang Australia, anak ngomong coklat dia nggak ngerti. Tapi kalau kita ngomong coklat, dia bilang gitu ya. Betul. Jadi aksen ataupun dialek itu sebetulnya sesuatu yang memang hanya campuran saja gitu ya, hanya culture saja. Tapi dalam berbicara bahasa Inggris, memang yang terpenting itu adalah message-nya tersampaikan. Kemudian apa yang menjadi misi dari pembicaraan ini tersampaikan. Jadi kalau kita masih menganggap, wah bahasa Inggris saya hancur, bahasa Inggris saya tidak benar, jangan dulu berbicara seperti itu. Karena yang penting berani dulu ya. Betul, berani dulu dan harus buktikan dulu. Apalagi kalau sudah kita dianggap kita benar gitu ya, tapi pas ketemu bule kita diam, mana hasil belajar kita? Iya. Tapi kalau kita misalkan belajarnya aja biasa, kemudian ketemu dengan bulan langsung, itu. Iya. Malah seperti itu ya. Mungkin dan kita harus menghilangkan satu stigma memang. Kita sebagai orang Asia memang jarang sekali untuk bisa mengejar sampai bisa debat gitu dalam bahasa Inggris. Karena kasta tertinggi dalam bahasa Inggris itu adalah debat.
Itu udah paling tinggi itu, harus bisa debat. Iya, Kalau iya. bisa menyampaikan dalam bentuk speech gitu ya, preaching atau khutbah ataupun apalah menyampaikan satu teks itu dianggap biasa. Tapi kalau sudah bisa debat itu udah yang paling tinggi. Nah, kita abaikan dulu semua tentang apa itu pembelajaran bahasa Inggris antara baik dan benar. Yang penting kita awali dulu. Benar. Itu sedikit. Kemudian setelah itu baru kita istiqomah. Insya Allah semuanya terbuka. Melangkah dulu. Iya, betul. Melangkah dulu. Tumbangkan dulu itu tembok yang Tembok kita, kita. yang kita berpikir, wah ini sulit Takut gitu sekali. ya, Iya, robohkan dulu itu. Iya. Kita kalau berpikir, wah ini kok susah sekali tembok ini kita panjat, susah sekali ini robohnya. Kapan kita mau belajar? Betul. Jalani dulu itu. Benar. Harus berani kalau ketemu. Ketemu siapa ya? Nah, tapi nanti kita di sesi terakhir akan ada jalan-jalan ke luar negeri. Amin. Tapi sebelum itu ada satu yang menarik buat saya. Tadi sempat disebutkan di awal, mu'alaf. Oh iya. Ada apa sama mu'alaf kita? Coba Tat, ceritain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sepulang saya dari Inggris tahun 2019, bulan November waktu itu pertengahan. Saya pulang ke Sukabumi. Alhamdulillah, qadarullah, ternyata di Basnas dan MUI akan dibentuk sebuah persaudaraan. Tapi yang waktu itu masih berjumlah sekitar 2 orang. 2 orang mu'alaf. Okay, iya. Okay. Kemudian saya ditawari oleh Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Sukabumi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Kusoy. Ustaz, mau nggak antum ini menjadi musyrif Mu'alaf Center? Iya. Bismillah, ayo. Nah, alhamdulillah yang diketuai oleh Ibu Ratna waktu itu, beliau juga mu'alaf. Kemudian beliau ini sebetulnya grill yang mencari mu'alaf sekota dan kabupaten Sukabumi. Setelah terkumpul, alhamdulillah qadarullah semakin terbuka. Banyak saudara-saudara kita yang baru bermunculan. Yang mereka dulu tidak berani untuk menunjukkan jati diri karena mereka malu. Karena betul. Karena kan ketika seseorang sudah berpindah kepercayaan lah ya, kita sebut seperti itu, biasanya kan suka ada, apalagi, betul, apalagi mereka yang sudah masuk Islam, itu biasanya mereka sering dikucilkan oleh keluarganya. Iya, betul. Nah, itu. Nah, kemudian mereka berkumpul setelah tadinya 2, kemudian jadi 24, bertambah jadi 58 kemudian jadi 97, sekarang menjadi 127 sekarang. Itu kota doang tadi ya? Kita sebetulnya kita tidak membatasi kota. Kita Sukabumi aja. Sukabumi, pokoknya semua silahkan. Ayo, bahkan ada yang dari Tangerang, dari Bekasi masuk gabung ke sini. Gabung di sini, dan banyak yang bersahadat dari Jakarta, dari Selipi, kemudian dari Tangerang Selatan, kemudian dari Bekasi, dari Depok, banyak yang bersahadat di sini, alhamdulillah. Dan sempat saya tanyakan, kenapa tidak di Jakarta saja? Iya, kenapa jauh-jauh ke sini? Ya, kenapa ke Sukabumi? Kan macet. Ini Cibadak kan jembatan runtuh. Ini yang jadi penyemangat buat kami gitu ya. Kenapa mereka? Jawaban mereka sederhana. Karena Mu'alaf Center yang ada di Indonesia yang aktif ada 2. Yang pertama di Jakarta, yang kedua di Sukabumi. Aktif itu karena kita ada uhuwah yang berjalan, ada silaturahmi yang betul, ada kegiatan, dan alhamdulillah kita selalu disupport oleh Basnas. Kita per 2 minggu, kita per minggu kita selalu mengadakan kajian, dan alhamdulillah kita diberi satu ruang oleh Wali Kota Sukabumi Bapak Ahmad Fahmi. Kita diberikan satu kantor di belakang Masjid Agung khusus untuk menjadi kantor Mu'alaf Center Basnas Kota Sukabumi. Dan selalu alhamdulillah selalu bertambah. Growth maksudnya. Ya, alhamdulillah. Ada kurang lebih rata-rata berapa persen atau berapa jumlah kenaikan per bulan atau kami menghitungnya per jumlah individu saja. Jadi sampai sekarang ada 127 kalau kita total semua gitu ya. Dan yang mengikuti kajian-kajian alhamdulillah di kajian setiap minggu Ahad di belakang Masjid Agung itu tidak pernah kurang dari 24 sampai 50. Di belakang Masjid Agung berarti ya? Ya, di jadi sebelah kirinya? Enggak, di dalam. Jadi di belakang Masjid Agung itu ada kantor-kantor. Ada kayak gang ada gitu kan? Ada gang, betul. Ada masuk ini aja, masuk ke sebelah kanan ya, lantai bawah, lantai 1, lurus ke belakang, nanti di belakang itu ada kantor.
Ada kurang lebih sekitar 8 kantor di sana yang Di belakang disediakan. Ibnu Khaldun. Bukan, Oh, sebelah sininya. sebelah sini, Oh, di oke. belakang Masjid Agungnya Oke. banget gitu. Iya, iya. Jadi saya juga baru tahu sebetulnya, loh kok begini di belakang Masjid Agung. Iya. Kami diberi kepercayaan di lantai 2 ada. Oke. Dan istiqomah alhamdulillah semua para mu'alaf dengan kepercayaan yang mereka sudah sekarang anut gitu ya sebagai muslim, alhamdulillah semakin berkembang dan semakin istiqomah, semakin baik. Iya. Alhamdulillah, semoga mereka tetap diberikan hidayah oleh Allah. Iya. Semoga mereka tidak kembali lagi karena sebetulnya ini berat sekali. Berat sekali untuk mu'alaf ketika mereka hidup sudah dalam keadaan nyaman misalkan di agama sebelumnya. Karena kan kalau di agama sebelumnya banyak sekali di antara mereka sudah tidak pernah menemukan kesulitan di finansial, Betul. di makan, di kendaraan, di pakaian, rumah dan sebagainya. Sementara mereka ketika sudah menjadi mu'alaf, seolah-olah mereka drop. Masya Allah, itu sampai banyak yang kita juga yang sabar, yang kuat. Karena begini jadi Islam. Ya, karena yang resiko pertama itu pasti mereka akan dikucilkan oleh keluarga. Kemudian resiko yang kedua, mereka akan di-cut dari garis finansial terutama ya. Materi-materi yang dapat. Betul. Dari garis keturunan, dari garis warisan, betul yang namanya finansial, bahkan udah di-cut semuanya. Kalau di pomesnya mulai nol ya Pak? Ya. Gitu bener, itu bener ya? Betul, mereka dari ya, nol lagi. Bahkan banyak di antara mereka yang secara istiqomah di 1 bulan itu suka disuplai terus oleh Basnas. Karena memang, aduh, kasihan sih memang, betul. Ada bahkan saudara kita yang selalu pindah-pindah masjid gitu. Ketika baru mu'alaf, tidurnya ada yang di masjid ini, masjid itu, dan sebagainya, dan pindah-pindah. Apa disediakan juga sebuah wadah untuk menampung teman-teman yang... Ada, alhamdulillah. Jadi kami sebetulnya bukan hanya mewadahi dalam bentuk kajian saja, dalam bentuk support saja, bukan. Alhamdulillah dari Basnas, sesuai dengan asnaf yang ada dalam Al-Quran, dalam syariat Islam, mereka mendapatkan itu, alhamdulillah. Cuman memang kita selalu mensupport mereka, jangan pernah menjadi seseorang yang selalu meminta, jadilah seseorang yang memberi gitu. Karena lebih mulia, liyadul ulya menjadi sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu yang selalu kita support buat mereka. Mudah-mudahan lancar terus. Amin Allah. Dan juga mungkin informasi juga buat teman-teman, terutama mungkin mu'alaf yang kebetulan menonton. Ya betul. Untuk siapapun mu'alaf yang ada di sekitar kota Sukabumi dari manapun, ayo gabung bersama kami. Kami selalu membuka hotline di nomor-nomor kami yang gampang mudah sekali, insya Allah datang ke Basnas ataupun datang ke MUI selalu tersedia. Yang dari Cibadak misalkan ataupun dari Parungkuda, dari Cianjur, ayo gabung bersama kami di sini. Masya Allah, luar biasa tuh. Nah, kita akan jalan-jalan ke luar negeri. Tapi sebelumnya Anda mau ngasih tahu dulu, kita juga ini ada teman yang mensupport kegiatan kita di The Majelis ini, Tat. Ini ada yang namanya, Anda lupa juga nih. Nah, ini namanya warung kita Coffee and Food. Dan ini adalah salah satu UMKM. Dan ini bukan dari Sukabumi, Tat. Ini dari Jakarta. Jadi ini ada seseorang yang baru memulai usahanya. Ya, mereka minta untuk diperkenalkan kepada halayak ramai. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu untuk teman-teman mungkin para santri atau wali santri yang berkediaman di Jakarta dan sekitarnya bisa nih coba warung kita Coffee and Food. Nah, ini ada kopi yang dikirim, ada coklat. Ada kopi susu gula aren, ada Thai tea juga, ada avocado coffee, ada vanilla latte, dan masih banyak juga varian-varian lainnya. Jadi ini bisa jadi teman untuk mungkin beraktivitas saja, menemani para mu'alaf. Mantap. Ya, ngasih mengajar sama minum, yang nanti diam tapi kasihan ya betul. Dan sambil ngobrol-ngobrol bisa pilih kopi ini, luar biasa, masya Allah. Jazakallahu khairan nih kepada warung kita Coffee and Food. Nah, Ustaz, kita sekarang akan traveling. Waduh, kita akan traveling. Gimana caranya kok bisa sampai London ini, Tat? Jauh-jauh di Sukabumi, Tat? Coba, Tat, ceritain. Alhamdulillah, sejujurnya sampai sekarang juga, waduh nih ya, saya sempat gak percaya sendiri dengan perjalanan. Apalagi saya, Tat? It's my dream, Tat. Sampai sekarang saya jujur
Sampai my beberapa dream. hari kemarin, Oke. kok bisa sih saya ke Inggris gitu? Kok ada Big Ben? Gitu ya. Aduh, Masya Iya. Allah. Cuman kebetulan waktu itu pas datang ke sana Big Ben-nya dalam konstruksi, Oh, jadi dalam dalam renovasi, kentang ya. dalam pembetulan Iya, dan iya. sebagainya. Baik, Mhm, Bismillah. mhm. Jadi saya ke Inggris dalam sebuah program Mhm. sebetulnya. Karena kalau biaya sendiri mahal. Ruduh, bukan malah kita jual sawah 2 hektar. Betul, betul. Waduh, Masya Allah, Iya, setelah iya, saya iya. ketahui gitu ya, belakangan untuk pergi ke luar negeri itu apalagi Luar harus ada biasa. deposit dan Betul, sebagainya. Wah, betul, betul. Masya Allah itu. Betul. Belum ngurus-ngurus visa dan sebagainya udah habis Betul, itu. betul. Jadi saya ke sana dalam sebuah program yang digagas oleh Pak Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil dalam sebuah program English for Ulama. English for? English for Ulama. Oke. English for Ulama ini adalah sebuah program yang menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam. Jadi yang kita negara penuh dengan yang toleransi, Iya, iya, iya. yang mengangkat perdamaian, persaudaraan, itu yang kita angkat. Dan kita tidak berdakwah dalam bentuk misalkan tentang ubudiyah, kita enggak. Kita tidak, bahkan kita tidak berbicara tentang apa itu bidang, enggak sampai ke sana. Kultur. Ya, kita datang ke sana berdakwah melalui program yang sudah disediakan. Oh, sudah ada ininya ya. Jadi kita sudah punya channel di sana, Iya. betul. Kita bekerja sama dengan Minhaj Welfare Foundation dan kita juga bekerja sama dengan British Muslim Community di sana. Dan kita tinggal datang ke sana, kita ditunjukkan alamat, ini yang harus kamu dakwahkan. Silahkan datang ke sana begitu. Dan yang paling berat adalah untuk bisa pergi ke sananya itu. Kami hampir kurang lebih sekitar 265 ulama se-Jawa Barat. Berangkat bareng? Enggak, diseleksi. Oke. Diseleksi dari dulu. 200 berapa ya? Betul, 265. Menjadi 5. Aduh, itu bukan seleksi, Tan. Iya, itu mau diayak. Iya. Itu kemudian dari 265 berubah menjadi 60. Oke. Testingnya diadakan oleh British Council. Langsung ya? Langsung dari British Council, kemudian diadakan di kampus UIN Bandung. Kemudian kami dites yang di hari pertama itu dengan TOEFL sebanyak. TOEFL ada tetap ya? Tetap. Kita dikenakan TOEFL sekitar kurang lebih sekitar 160 nomor untuk multiple choice. Kemudian 50 nomor untuk listening. Listening ada? Ya, ada. Setelah itu kami jadi 60, dari 60 diseleksi lagi dengan tahapan testing IELTS dari British Council. IELTS ya? Ya, betul. Ini TOEFL, IELTS. Betul. Kemudian setelah itu kami menjadi 30. Ya 60 tuh. Ya, alhamdulillah, qadarullah dari ya. Itu tegang banget ya, Mas ya. tegang sekali. Aduh, karena di sana semua para ulama yang daftar itu ulama-ulama besar. Bukan ece-ece tadi ya. Bukan. Banyak di antara 30 itu saja, itu mereka yang sudah doktor banyak. Ada 2 profesor. 2 profesor ada. Iya. Kemudian kita digembleng lagi, kita ditempa lagi setelah 30 itu selama kurang lebih hampir 2 minggu lebih. Iya. Kemudian setelah 2 minggu kita ditempa oleh British Council, kemudian oleh penggiat-penggiat bahasa yang ada di kampus ITB yang dipunggawahi oleh Pak Jati. Kemudian kita setelah 30, ini momen yang sangat mendebarkan, tapi saya sebagai guru yang biasa, yang Ustadz kampung, saya tidak berharap banyak. Ya Allah, sudah saya sampai ke 30 ini saja sudah berterima kasih, sudah syukur alhamdulillah. Nah, udah begitu kita akan lihat, katanya besok akan ditampilkan berapa orang di depan gubernur, di depan langsung ada gubernurnya. Iya, langsung di depan di gedung sate, di gedung Pakuan kita ditampilkan. Inilah yang berlima yang akan menyampaikan tentang perdamaian dunia gitu. Kemudian kami berbicara tentang konsep dan sebagainya setelah kita digembleng itu. Setelah itu sudah tidak ada apa-apa, tutup acara, beres. Kemudian setelah itu kami pulang. Qadarullah waktu itu ini yang mendebarkan. Anda dapat telepon dengan nomor yang aduh ini siapa sih? Ya sudah, saya angkat. Ternyata pas diangkat
mengucapkan terima kasih, barakallah dan sebagainya. Tapi ini kepilih yang ke-1. Masya Allah. Masya Ya, Allah. Masya Allah, ini saya tidak bisa berkata apapun pada saat itu. Saya perjalanan mau ke Cianjur, mau ngajar. Kemudian saya entah kenapa kok jadi melo pada saat Iya, itu. iya. Saya pikir yang akan kepilih nomor 1 itu adalah ulama-ulama besar. Iya, Tapi iya. Allah kalau sudah berkehendak, Masya Allah, Iya, tidak ada apapun yang bisa menandingi dan Betul, Tan. menghalangi. Itu, Tan. Betul. Betul. Nah, setelah itu terpilihlah ke bawahnya 4, kemudian keesokan harinya kami diundang ke Bandung, kita dipersiapkan dan sebagainya, kemudian berangkat. Pak. Jadi berangkat dari tahun Nah, Emang? dari kita sebetulnya berangkat, berapa lama? enggak, programnya sebentar sih, hanya 2 minggu sebetulnya. Dari tanggal 1 November sampai pertengahan November. Lumayan, Pak. Ya. 2 minggu di Inggris lumayan. Ya, kita disebar langsung di sana sendiri-sendiri, dan ini yang memberatkan buat saya. Karena apa, Tan? Karena ini saya belum pernah kemana-mana, Iya. saya belum pernah punya paspor, Iya. saya belum pernah bagaimana itu visa dan Dan ini sebagainya. bukan sabak kota, sabak kota Bukan ini. ini. Iya. Saya belum pernah membayangkan bagaimana luar negeri dan sebagainya. Bismillah, saya hanya punya iman, takwa, punya bahasa Inggris, dan punya sedikit tentang pengetahuan Islam. Ini yang saya jadi misikan dalam hidup saya. Pokoknya saya harus berjalan. Saya datang ke sana setelah hari pertama di London, diterima oleh Kementerian Dalam Negeri setara itu mungkin dengan kita. Saya masih ingat nama perwakilannya adalah John Holt. Kemudian perwakilan dari Kedubes RI, kemudian ada dari Kedubes beserta orang-orang banyak, saya lupa, Masya Allah waktu itu siapa aja. Yang jelas ini banyak sekali kami diterima oleh mereka itu di gedung parlemen. Gedung parlemen ini adalah gedung yang bersebelahan dengan yang bernempel dengan Big Ben. Oh, itu gedungnya. Iya. Itu. Gedung ini adalah gedung yang selalu saya, gedung apa sih ini? Yang orang-orang debat itu kan? Iya. Iya kan? Betul. Yang depan-depan yang... Betul. Nah, Ya. itu. Alhamdulillah, qadarullah, saya masuk situ, diterima dengan baik. Setelah itu, keesokan harinya, ini yang memberatkan. Silahkan datang sendiri-sendiri ke tempat ini. Jadi seolah-olah apa? Kita ditebar langsung, disebar. Pring, silahkan. Masya Allah, gimana ini? Itu yang, ya Alhamdulillah, semuanya lancar, sesuai dengan keberangkatan. Dan ini ada yang unik sebetulnya. Jadi saya naik kereta. Keretanya kereta bullet train, mirip-mirip seperti itulah ya. Dan cepat sekali. Saya terus coba cari informasi. Karena keberangkatan mereka itu terpampang dari sebuah billboard yang panjang dan luas gitu. Saya terus melihat, ini bagaimana keberangkatan saya. Lihat lagi. Saya sampai... salah gitu ya. Pak Doni, saya sepersekian detik kalau nggak masuk kereta itu udah saya ketinggalan. Dan nunggu yang lain lama lagi? Nunggu yang lain lama lagi. Dan harus menunggu sekitar 4-6 jam lagi untuk kereta yang sama. Dan itu, Masya Allah, semakin... Terus saya ngebayanginnya aja sudah... Iya. Nah, terus kemudian saya berangkat sendiri. Setelah itu, keesokan harinya saya tiba di Manchester. Saya disambut oleh teman-teman kita dari PPI. Dari para pemuda-pemudi Indonesia, mahasiswa-mahasiswi biasanya di sana menyambut di Manchester train station. Keesokan harinya baru saya mulai dakwah. Saya juga menjelajahi komunitas-komunitas, saya menjelajahi perkumpulan-perkumpulan, karena mereka di sana di Inggris selalu sibuk dengan diskusi, sedikit-sedikit ada diskusi, ya? Betul. Dan mereka, ini yang saya garis bawahi ya, kalau mereka itu melihat orang yang pergi ke tempat peribadahan, udah mereka cap itu adalah orang baik. Oh, gitu. Sesederhana itu memang sih. Apapun kemanapun apapun agamanya, kemanapun itu tempat peribadahnya, silahkan saja. Mereka sudah pasti akan menganggap orang ini adalah orang baik. Nah, makanya itu yang memudahkan mereka selalu mengadakan komunitas, dan mereka selalu mengadakan dialog. Jadi kalau kita mungkin agak sulit gitu ya untuk menyatukan, kalau di sana sangat mudah. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang, nauzubillah ya, yang transgender di dalam komunitas itu ada. Kenapa? Karena mereka sangat peduli tentang 5 biasanya, tentang pendidikan, tentang budaya, kemudian tentang teknologi, kemudian tentang perkembangan apapun yang berhubungan dengan teknologi, dengan mesin dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mereka sangat peduli dengan apa kayak gender, kemudian kemudian humanity. Mereka sangat peduli, walaupun mereka sudah berubah bentuk gitu loh.
Dan itu yang sangat mudah buat kami, oh di sana ada. Kita lihat dulu, disinkronkan dengan jadwalnya, kita datang ke sana, diterima dan baik. Dan mereka, ini yang saya garis bawahi juga, mereka tidak pernah berbicara apapun, bahkan mereka tidak pernah buka handphone ketika kita sedang bicara. Respect sekali. Iya, mereka menatap, dan itu membuat saya, aduh, matanya jangan begitu. Tadi lupa ngaca. Dan mereka selalu fokus gitu. Apapun yang kita ucapkan, mereka akan tahu itu. Mereka akan lihat, mereka akan baca bibir kita itu. Itu karena sudah terbiasa seperti itu mungkin. Betul, karena mereka seperti itu. Dan mereka memang di gedung parlemen di Inggrisnya saja, kementerian-kementerian ataupun ketika sudah dikumpulkan oleh Ratu waktu Elizabeth, itu di ruangnya itu nggak ada meja. Jadi mereka langsung hadap-hadapan dan jaraknya kurang lebih seperti ini, dan hadap-hadapan, nggak ada meja, nggak ada handphone, nggak ada alat komunikasi, ada apapun. Pernah satu hari kan ada Kementerian Perhubungan datang terlambat 3 menit, langsung mengundurkan diri. Oh gitu. Malu. Oh, karena memang sudah siap, sementara dia datang terlambat. Dan yang menjadikan unik dalam perjalanan ini gitu ya, saya mempunyai banyak sekali pengalaman, dan saya mempunyai sesuatu yang ini kalau dirupiahkan ini tak ternilai harganya. Betul. Masya Allah, saya diterima oleh satu radio di sana yang mengantar saya ke sana aja, mereka berkata seperti ini. Padahal itu orang Inggris yang lahir di situ. Saya sudah 55 tahun di Inggris. Saya belum pernah mengunjungi ini dan belum pernah diundang apalagi. Kamu baru saja beberapa hari sudah diundang. Baru landing. Kamu. Dan sebetulnya kamu siapa sih? Itu Ustaz. Jadi alhamdulillah ini sangat berharga sekali, dan yang menjadi paling pentingnya sekarang adalah saya ingin memberikan ibroh ini ke santri-santri yang belajar dengan saya, insya Allah. Masya Allah, luar biasa kisahnya. Kurang apa coba ya? Nikmat apa lagi ya tadi ya? Allah Akbar, alhamdulillah. Ya kan sudah terlahir di keluarga yang sangat disiplin, kemudian masuk ke pesantren tanpa ditoleh, ya melihatnya ya pas pulang. Tapi dia menjadikan seorang Ustadz Benny Safitra menjadi mature, Masya Allah. Oh, ya. Yang dewasa, kemudian menjadi lebih bijak, dan amin, hingga perjalanannya luar biasa. Kita sudah di penghujung waktu nih Ustaz. Ada mungkin sedikit, tapi ngomong-ngomong sebelum kita closing, tapi keluarga masih kumpul tadi ya? Alhamdulillah. Orang tua, ayah, ibu? Ibu baru saja sekitar kurang lebih 2 minggu. Oh iya. Wafat atau dipanggil Allah. Semoga Allah tempatkan di amin. Terbaik kan. Kalau ibu masih ada, apa yang ingin antum ucapkan terakhir untuk ibu? Terima kasih. Itu saya udah cukup tadi ya. Masya Allah. Ya itu dia Ustadz Benny, Masya Allah Ustadz, jazakallah khairan sudah hadir di tempat ini, di The Majlis. Mudah-mudahan apa yang antum sampaikan ini bisa jadi manfaat. Satu pesan terakhir mungkin untuk para santri, terutama santri Mahan Al-Matuk, Al-Basam, Al-Afaf, Al-Zamil, Al-Matuk, sampai ke SD, tentang bahasa Inggris, langkah apa yang kira-kira mereka perlu ambil untuk mencintai bahasa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah merasa cukup untuk belajar bahasa Inggris. Karena setelah kita menguasai bahasa Inggris, ini alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menjelaskan tentang apa agama kita, apa yang pesan dibawa oleh Rasulullah, apa yang menjadi tanggung jawab ini indah sekali kalau bisa dijelaskan ke orang-orang. Karena orang-orang di sana mereka sangat rindu sekali sebetulnya dengan percakapan tentang perdamaian, obrolan tentang kebudayaan, tentang humanity dan sebagainya. Ini mereka sangat menginginkan ini. Jadi buat kalian jangan pernah merasa stuck, jangan pernah merasa kesulitan, ataupun kalian yang sudah merasa pintar dengan bahasa Inggris, cari lagi, gali lagi. Tidak pernah akan ada ujung di mana ini, kecuali nanti Allah kalau sudah memanggil itu baru ujungnya. Yang jelas sampai sekarang terus digali, tajamkan pembicaraan, rendahkan hati, dan yang paling penting istiqomah. Nah itu dia tuh sahabat Al-Majlis, luar biasa, Masya Allah. Baik Ustadz Benny, Masya Allah waktunya sangat berharga sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk para sobat Al-Majlis sangat bermanfaat pastinya, terutama untuk anak juga bermanfaat banget. Lain kali pun kalau Inggris ajak-ajak lah gitu ya. Insya Allah. Saya cuma KTP nggak apa-apa lah.
atau nangkel-nangkel di ban pesawat juga nggak apa-apa. Ustaz, jazakallahu khairan untuk waktunya, dan mudah-mudahan pastinya bermanfaat obrolan kita. Sampai ketemu lagi untuk para sahabat Dema Jelas. Jangan lupa terus pantengin ya podcast Muslim, khusus Muslim Dema Jelas, keluar setiap 2 kali setiap bulan. Masya Allah. Jadi insya Allah minggu pertama dan minggu ketiga. Atau lupa kebalik 2 ke 4, lupa lah. Sama editornya nanti dikeluarin deh, gitu ya. Juga untuk teman-teman UMKM yang ingin seperti kopi ini, nah ingin berbagi atau juga ingin memperkenalkan produknya, silakan langsung aja kontak nomor yang ada di kolom deskripsi, sudah ada ini. Insya Allah kita saling membantu. Amin. Kita saling membantu. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita ketemu lagi di lain waktu. Syukran, jazakallahu khairan. Baik Ustaz. Barakallahu fikum. Hayakallah. Nggak tahu dia Ustaz. Yang mana Pak? Aduh. Ada cobain ya? Siap. Masya Allah. Dema Jelas.